Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Bibot Story. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul The Privilege yang rilis pada tahun 2022. Film ini menceritakan tentang iblis yang mencari inangnya melalui jamur mayat. Seperti apa filmnya? Sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk notifikasi video selanjutnya. Film berawal pada suatu malam, sebuah keluarga yang ingin pergi. Keluarga itu meninggalkan sepasang kakak beradik. Adiknya bernama Finn dan kakaknya bernama Anna. Setelah keluarga itu pergi, keanehan pun muncul seperti pintu terbuka sendiri serta kejadian lainnya. Finn yang panik langsung mencari Anna untuk meminta pertolongan. Akan tetapi Anna ingin membunuhnya lalu mengajak Finn pergi. Mereka pun akhirnya pergi dengan menggunakan mobil. Namun mereka tiba-tiba berhenti di sebuah bendungan. Anna yang ketakutan mengajak Finn ke tepi bendungan untuk bunuh diri. Finn yang saat itu kakinya dipegang Anna mencoba bertahan. Finn pun akhirnya menendang Anna dan meninggal di tempat. Setelah itu polisi serta orang tua Finn datang. Adegan beralih, Finn yang sudah besar sedang menjalani sebuah terapi otak. Setelah dokter memberikan pengarahan, dokter itu bernama Steinke. Tiba-tiba ibu Finn datang dan ingin berbicara dengan dokter itu. Finn lalu diberikan obat dan pergi meninggalkan tempat itu. Obat itu adalah Trizopazam. Selanjutnya giliran Sophie kakak Finn satunya untuk berobat. Seperti orang umumnya Finn berangkat ke sekolah. Finn di sana melihat seseorang yang Finn suka bernama Samira. Finn juga memiliki sahabat bernama Lena. Lena adalah orang yang baik. Saat di kelas Lena meminjam ponsel Finn, lalu mengirim SMS ke Samira untuk mengajaknya ke pesta. Ketika di rumah ibunya Finn melihat gambar yang tidak jelas, Finn pun akhirnya datang ke pesta itu bersama dengan Lena. Finn tiba-tiba diberikan sebuah minuman kecil oleh temannya. Saat itu juga Finn mulai berhalusinasi lalu pingsan di pesta. Tibalah di pagi hari, ibunya Finn mulai menanyakan tentang gambar itu. Ayahnya mengingatkan bahwa Finn harus menjenguk kakeknya sebelum operasi. Sampai di rumah sakit, Finn langsung menemui kakeknya. Saat akan pulang, Finn merasakan ada sesuatu yang mengikutinya. Malam harinya Finn yang sedang tertidur tiba-tiba terbangun karena mendengar suara. Finn yang penasaran mencoba mengintip. Di sana Finn melihat nenek tua bersama keluarganya. Finn lalu mengambil sebuah kapak, dan tiba-tiba bayangan hitam datang lalu membuatnya pingsan. Saat sadar, Finn mencoba menceritakan apa yang terjadi. Akan tetapi keluarganya tidak percaya dan berpikir Finn mulai gila. Malam telah berlalu dan pagi pun datang. Halusinasi Finn mulai tidak terkendali. Saat Finn masuk ke kamar Sophie dan melihat Sophie seperti dibunuh. Akan tetapi itu hanya halusinasinya saja. Finn coba menceritakan kejadian itu kepada Lena saat berangkat sekolah. Saat jam olahraga dimulai, Sophie tiba-tiba jatuh saat sedang memanjat tali. Malam pun datang, Finn yang khawatir mencoba mengawasi Sophie yang sedang tidur di kamarnya sambil membawa tongkat baseball. Finn akhirnya kembali ke kamarnya karena dianggap gila oleh Sophie. Saat sedang di kamar, tiba-tiba Ramin mengajak Finn untuk menemuinya di sebuah kedai makan. Finn langsung menuju ke sana dengan sepedanya. Ramin yang sudah lama menunggu di sana tiba-tiba ada suara yang memanggilnya. Ramin yang penasaran mencoba mengikutinya. Di sana Ramin melihat nenek tua yang kesakitan. Ramin pun mendekatinya akan tetapi ia terpental dan langsung pingsan. Saat Ramin sadar nenek itu sudah tidak di sana dan tiba-tiba dari belakang nenek itu mencekik Ramin dengan sebuah kabel. Finn yang sampai di kedai makan mencari Ramin, dia mencoba menelepon Ramin tetapi tidak diangkat.
akhirnya Finn pun datang ke tempat pencucian mobil. Alangkah terkejutnya, Finn melihat jasad Ramin sudah ada di atas mobil. Untuk kesekian kalinya tidak ada yang percaya dengan Finn. Finn yang kesal kembali ke kamarnya dan hendak mengonsumsi tricopezam. Di saat itu dia menyadari ada sesuatu di kapsul obat itu. Esok paginya, dengan bantuan sahabatnya Lena, Finn melakukan investigasi. Terungkap bahwa yang ada di kapsul itu adalah jamur yang hanya tumbuh di tubuh orang yang sudah meninggal. Yang lebih mengejutkan lagi, jamur itu biasa digunakan untuk urusan ilmu hitam yang berhubungan dengan iblis. Finn lantas meminta bantuan dari ahli jamur yang merangkap sebagai cenayang pengusir hantu. Mereka bernama Jiri dan ibunya Eliska. Setelah menemuinya, Finn lalu memberikan toples yang berisi jamur itu. Eliska yang terkejut menyuruh Finn untuk ikut dengannya. Di sana, Eliska mencoba memberitahu Finn apa yang terjadi. Finn yang kesal lalu pergi meninggalkan tempat itu. Finn lantas pergi ke rumah sakit untuk menemui kakeknya yang mau dioperasi. Saat sedang menunggu hal aneh terjadi, Finn melihat dari tubuh kakeknya mengeluarkan semacam asap hitam. Setelah operasi kakeknya selesai, Finn langsung pulang ke rumah dan di sana ternyata ada Samira yang sedang menunggunya. Akhirnya Eriska dan Juri datang ke rumah Finn untuk melakukan ritual itu. Setelah Eriska memeriksa rumah itu, dan Juri mempersiapkan alatnya, ritual pun dimulai. Sayangnya ritual itu gagal, karena keburu kepergok oleh orang tua Finn. Eliska bahkan sempat diserang oleh iblis yang menjaga Sophie. Tidak ingin terjadi apa-apa pada ibunya, Juri menolak membantu Finn lebih jauh. Akhirnya, Finn, Samira dan Lena pergi meninggalkan rumah Finn. Esok harinya mereka datang ke tempat Eliska akan tetapi mereka berdua menghilang. Di sekolah, salah seorang teman Finn bernama Leander melakukan percobaan bunuh diri. Dari insiden itu Lena mendapati bahwa leader juga mengkonsumsi tricopezam. Akhirnya Lena datang ke peluncuran obat itu. Ia lantas nekat menyusup ke pabrik obat itu. Finn dan temannya Samira, yang menemani leader ke rumah sakit, kemudian memeriksa tas leader dan menemukan bukti bahwa Finn, Samira, leader, Anna dan Sophie semuanya diadopsi sejak masih bayi. Lena menemukan sebuah bukti bahwa mereka sengaja berkebun jamur dengan memanfaatkan tubuh orang yang sudah meninggal. Salah satunya adalah Eliska. Lena yang hampir ketahuan mencoba kabur dari tempat itu. Ayahnya leader pun datang bernama Gerber. Gerber di sana menceritakan tentang ayahnya Finn yang juga diadopsi dan juga tentang grup Tronhal. Ketika hendak meninggalkan rumah sakit, Finn melewati kamar kakeknya dirawat. Kakeknya mengalami kejang-kejang dan meninggal dunia. Saat Finn menghampirinya untuk mengucapkan salam perpisahan, dokter yang menangani kakeknya tiba-tiba membius Finn. Beberapa waktu kemudian, Finn tersadar dalam kondisi terikat. Ada Samira di sampingnya dengan kondisi yang sama. Tiba-tiba Dr. Steinke muncul dan membawa Finn ke ruang bawah tanah di rumahnya sendiri. Di sana sudah ada orang lain, termasuk Sophie dan kedua orang tuanya. Terungkap bahwa obat tricopezam yang dikonsumsi Finn selama ini adalah untuk menyiapkan tubuhnya sebagai inang iblis. Termasuk juga kakeknya. Mereka pun akhirnya menyiapkan tubuh Finn untuk dirasuki oleh iblis yang ada di dalam tubuh kakek Finn. Di saat ritual berlangsung, Lena datang dan menyelamatkan Finn serta Samira dan membakar seluruh tempat itu. Akhirnya Lena dan Finn berhasil selamat dari ledakan rumah itu. Sophie yang tiba-tiba datang, langsung saja ditabrak oleh Samira.
Di akhir film mereka masih dikejar iblis itu dan iblis itu berpindah ke tubuh Samira. Dan film pun tamat. Itulah alur cerita film The Privilege. Ending yang unik Teo Asu. Jika kalian suka video ini bisa like dan tinggalkan komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.